Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Kita baca bergantian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita terkait dengan ayat yang ke-6. Minggu yang lalu Bapak Ibu dan saya sudah membahas sedikit terkait dengan ayat 6 ini. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2 terus sampai ayat 6. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah yang diberikan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan kami percaya Allah yang telah memberi Kristus untuk menebus, menyelamatkan kami, mengutus Roh Kudus untuk memberi firman, memelihara keselamatan yang telah Dia anugerahkan, akan melanjutkan anugerahnya dengan memberi kami pengertian melalui karya Roh Kudus. Kami berdoa, mengucap syukur juga untuk hari yang Tuhan berikan supaya kami boleh bersekutu. Maka tolonglah kami supaya kami boleh dapat menikmati persekutuan di dalam kebenaran ini. Berikan kepada kami kekuatan untuk duduk dan mendengar kebenaran firman. Berikan juga bijaksana bagi yang menyiapkan kebenaran firman, sehingga kebenaran firman boleh dapat dijelaskan dengan baik kepada jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut waktu di mana kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini yang akan saudara dan saya renungkan pada hari ini. Sebenarnya minggu yang lalu Bapak Ibu dan saya sudah mencoba untuk melihatnya, tetapi harus jujur karena kita punya acara kemarin itu padat sekali. Saya menjelaskan secara singkat dan saya menggunakan pendekatan yang lebih kepada teologi sistematika. Sehari ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam teks, untuk melihatnya dari sudut pandang teks itu sendiri. Nah, untuk memahami kalimat Tuhan Yesus ini, berbahagialah kamu yang lapar dan haus akan kebenaran. Untuk memahami urgensi daripada kalimat Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu dan saya harus memahami konteksnya. Konteks pada saat Yesus ada pada saat itu adalah suasana yang senantiasa mencekam dan menakutkan. Kenapa? Karena rasa lapar dan rasa haus itu adalah fenomena yang umum dalam masyarakat pada masa itu. Kelaparan itu sudah jadi hal yang biasa pada masa itu. Maka masyarakat itu hidup dalam situasi yang mencekam dan menakutkan. Tiap hari orang-orang kelas menengah ke bawah itu khawatir apakah mereka bisa makan atau tidak. Kekurangan terkait dengan makanan dan air untuk diminum itu terus terjadi dan mengancam kehidupan mereka. Bapak Ibu dan saya bisa lihat dari sudut pandang orang mencari makanan untuk mencukupkan kebutuhannya. Itu pekerja zaman dulu beda dengan kerja zaman sekarang. Kalau Bapak Ibu dan saya kerja zaman sekarang, itu kita kerja 1 bulan, upahnya diberikan 1 bulan. Bapak Ibu dan saya bisa manage 1 bulan punya. Kesulitannya pada zaman itu adalah mereka bekerja, adalah pekerja harian yang dibayar 1 dinar 1 hari. 1 dinar itu besar tetapi juga nggak terlalu besar sebenarnya. Di dalam konteks krisis, Bapak Ibu dan saya pernah lihat di dalam kitab Wahyu, dia bilang 1 cupak gandum itu harganya 1 dinar. Artinya kita kerja 1 hari untuk mendapatkan 1 cupak gandum. Pertanyaannya 1 cupak itu berapa banyak? 1 cupak itu dibandingkan dengan hari ini itu 1 liter. Jadi itu sama seperti saudara dan saya hari ini kerja 1 hari, upahnya itu hanya cukup di dalam masa krisis untuk mendapatkan 1 liter beras. Persoalannya adalah 1 dinar ini harus dikelola untuk apa? Untuk seluruh keluarga, bukan hanya untuk 1 pekerja. Pada masa itu istri itu menjaga anak-anak di rumah, suamilah yang pergi untuk bekerja. Artinya setiap hari keluarga harus bertahan dengan 1 dinar. Untuk seluruh keluarga, sementara kebutuhan keluarga dalam 1 hari itu bukan hanya urusan makan dan minum semata-mata. Ada banyak hal yang harus dicukupkan dengan 1 dinar itu. Maka keluarga harus punya keahlian untuk mengatur 1 dinar 1 hari untuk kebutuhan seumur hidup mereka. Karena itu cara hidup mereka. Hidup mereka terus-menerus ada di dalam kondisi terancam. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa jamin bahwa besok suami yang pergi kerja hari ini, besok akan dapat kerja lagi. Bapak Ibu bisa lihat perumpamaan mengenai orang yang di-hire atau dipilih oleh pemilik kebun anggur itu. Ada yang datang, dia datang pada pagi hari, mereka sudah duduk di pasar. Siang hari mereka datang, sebagian masih duduk di pasar. Sore hari dia datang, bahkan sudah mau selesai jam kerja pada zaman itu, mereka masih duduk di pasar. Kenapa? Karena ada kebutuhan untuk bisa makan hari itu.
Bapak Ibu, ini adalah satu kondisi yang sangat menunjukkan kerapuhan tanpa jaminan sama sekali. Sehingga ketika Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu terus merasa lapar dan haus. Bapak Ibu dan saya bisa memahami dari kondisi ini. Manusia pada masa itu terancam oleh perasaan lapar. Tidak ada jaminan bahwa esok hari mereka akan memperoleh makanan. Seorang suami pada masa itu khawatir bukan hanya untuk perutnya dia, tetapi dia harus memikirkan istri dan anak-anaknya. Kalau saya tidak kerja hari ini, maka tidak ada makanan bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk anak istri saya. Tuhan Yesus bilang kamu harus terus-menerus merasa haus. Kita mesti mengerti konteksnya pada hari itu. Air bersih sangat sulit untuk didapatkan. Itu kenapa pada masa perjanjian lama, para gembalanya Yakub itu berkelahi dengan orang-orang di Kanaan. Setiap kali dapat air orang Kanaan datang. Setiap kali dapat air musuh-musuh datang untuk merebut sumur itu. Kenapa? Karena dapat air susah. Pada zaman Tuhan Yesus, orang menempuh perjalanan yang bukan hanya jauh, tetapi dalam cuaca yang panas, perjalanan yang penuh dengan debu, hanya untuk mendapatkan air minum. William Barclay mengatakan kadang-kadang perjalanan yang panjang, panas, dan berdebu itu akan menjadi semakin ekstrim kalau ada angin yang keras. Tiupan angin itu akan membawa debu, sehingga orang-orang yang pergi mengambil air di sumber-sumber air itu harus menutup wajah mereka dengan kain yang mereka bawa. Kalau angin terlalu keras, bahkan mereka harus berjalan mundur menuju kepada sumber air itu. Kalau angin itu lebih keras lagi dan bertahan terlalu lama, terpaksa mereka harus berteduh. Dan di dalam kondisi berteduh, menunggu angin berhenti itulah, seringkali masyarakat mendapati rekan-rekan mereka mati di jalan karena kehausan. Kondisi pada masa itu begitu sulit. Bapak Ibu, ini kondisi mendapatkan sumber air sulit. Ini yang membuat kita bisa mengerti diskusi antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4. Bapak Ibu bisa perhatikan diskusi itu. Tuhan Yesus duduk di sumur, ada perempuan Samaria datang, Tuhan Yesus bilang begini sama dia, berikan aku minum. Lalu perempuan itu bilang apa? Masa kamu orang Yahudi minta air minum dari orang Samaria? Kan gak biasanya begitu. Lalu Tuhan Yesus bilang kalau kamu tahu siapa yang minta air, niscaya kamu akan minta air dari dia. Lalu kemudian perempuan itu bilang apa? Masuk akal. Perempuan itu bilang, kamu ini tidak punya timba, nggak punya apa-apa. Lalu dari mana kamu bisa beri aku air itu? Tuhan Yesus bilang, air yang kamu ambil ini, kalau kamu minum, kamu akan haus lagi, sehingga kamu akan kembali lagi ke sini. Tetapi kalau kamu minum air yang aku berikan kepada kamu, kamu tidak akan haus lagi. Sebenarnya kalau saya jadi perempuan itu, saya akan bilang begini. Lah kalau memang ada air yang setelah diminum tidak haus lagi, ya kamu minum aja air yang kamu punya itu, nggak usah minta sama saya. Logikanya kan begitu. Tapi kenapa perempuan itu tidak mengajukan pernyataan ini? Harusnya cukup rasional untuk mengatakan, kalau kamu punya air yang bukan hanya menghentikan dahaga, tetapi membuat kami tidak membutuhkan air minum lagi, ya kamu nggak usah minta saya air minum, kan kamu punya. Tetapi hari itu fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah kalimat Tuhan Yesus. Kalau saya kasih kamu air ini, kamu sudah tidak perlu datang lagi untuk ambil air di sini. Bukan itu kan? Tapi yang Yesus katakan adalah kalau saya kasih kamu air minum, air yang saya berikan kepada kamu akan menghapuskan dahagamu selama-lamanya. Fokusnya adalah air yang terjamin dan berkesinambungan. Sekarang yang dia lihat, aduh ini kesempatan. Saya tidak perlu balik lagi ke sini. Memang ini salah tafsir. Dia salah tafsir terhadap perkataan Tuhan Yesus. Tetapi ini memberi petunjuk betapa pentingnya air yang terus-menerus ada pada masa itu. Perempuan ini melihat ada kesempatan untuk mendapatkan air. Dia tidak perlu berjuang susah payah untuk mendapatkan air minum. Jadi sekarang dia bilang, meskipun kamu Yahudi, sekarang berikan saya air itu. Tetapi Bapak Ibu, apa yang mau Yesus katakan? Kalau Bapak Ibu dan saya lihat konteks ini, maka sekarang saudara dan saya bisa mengerti. Seperti air dan makanan, demikianlah kebenaran. Air dan makanan itu terlihat sangat sepele dan seringkali diabaikan oleh dunia karena terlihat sepele. Karena itu adalah orang-orang yang kaya yang mungkin mereka punya makanan, mereka punya air terus-menerus. Tetapi Yesus pakai perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa sebagaimana air dan makanan, demikian juga kebenaran. Seringkali kebenaran itu terlihat sangat sepele dan diabaikan oleh dunia yang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tetapi tidak demikian dengan saudara dan saya sebagai orang percaya. Saudara dan saya adalah orang percaya yang harusnya mengerti betapa esensialnya kebenaran bagi kehidupan umat Allah. Sama seperti air, sama seperti makanan pada masa itu. Esensial untuk memelihara kehidupan sehingga harus dirindukan, harus dicari secara terus-menerus. Demikian juga orang percaya harusnya memiliki rasa lapar yang tidak dapat dihentikan untuk mencari dan menemukan apa yang disebut sebagai kebenaran. Yesus seolah-olah mau bilang, kamu harus terus memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Umat Allah
harus menyadari kebutuhan akan kebenaran. Sekali lagi, salah satu ciri umat Allah adalah mereka sadar bahwa mereka membutuhkan kebenaran. Dan mereka berbahagia. Mereka bersyukur jika mereka menemukan kebenaran. Bersyukurlah kalau di dalam ibadah Bapak Ibu, di dalam persekutuan di dalam keluarga, persekutuan di dalam gereja, persekutuan dimanapun saudara pergi, saudara berjumpa dengan kebenaran. Bersyukur kalau kebenaran itu ada. Tetapi sebaliknya, jika saudara tidak menemukan kebenaran, saudara harus cari kebenaran itu sampai dapat. Jangan menjadi orang-orang yang cenderung menjadi tidak peduli. Dunia ini tidak peduli dengan kebenaran karena mereka tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Tapi kalau saudara dan saya sadar bahwa ini adalah sesuatu yang esensial bagi kehidupan spiritual kita, maka kalau dia tidak ada, cari. Kalau saudara dan saya cari dan belum dapat, terus cari sampai dapat. Kalau saudara tidak menemukannya, harusnya saudara merasa bahwa ini adalah ancaman bagi hidup. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah semangat yang seperti ini ada dalam hati kita saat ini? Ketika saudara ada di dalam rumah tangga kita, mahasiswa ada di dalam kos-kosan, di dalam asrama, lalu saudara tidak menemukan kebenaran, apakah saudara merasa bahwa kehidupan Anda terancam atau tidak? Atau saudara dan saya merasa baik-baik saja? Kalau saudara dan saya tidak berjumpa dengan kebenaran, kita merasa baik-baik saja. Spiritualitas yang Yesus tuntut di dalam ayat yang ke-6 tidak ada pada kita. Ini bukan tanda orang percaya. Seharusnya saudara dan saya sadar bahwa ini krisis. Ini bahaya sehingga kita akan terus cari sampai dapat. Sama seperti pemazmur bilang, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Kalau rusa satu kali dia jalan di situ dia temukan air. Lain kali pada musim kering dia datang ke tempat yang sama, dia berharap ada air. Dan kalau dia datang ke situ dan tidak ada air, rusa tahu bahwa di situ ada air. Maka dia akan melihat ke langit lalu dia berteriak dengan suara yang sangat keras. Seolah-olah dia sementara memandang ke langit tempat hujan itu datang, lalu berkata, di mana air? Kerinduan yang seperti inilah yang harus ada di dalam hati saudara dan saya sebagai umat Allah terhadap kebenaran. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apa itu kebenaran? Apa kebenaran yang sementara diceritakan oleh Yesus Kristus? Ada 3 hal yang Yesus bicarakan. Minggu yang lalu saudara dan saya lihat aspek yang pertama. Saya coba untuk ajak Bapak Ibu lihat sekali lagi dan memperdalamnya. Kebenaran yang dimaksudkan oleh Kristus adalah pribadi Allah yang benar. Dan kebenaran yang dia letakkan di dalam hukum-hukumnya. Yang Yesus maksudkan adalah harus ada kerinduan untuk mengenal Allah dan hukum-hukumnya. Bersekutu dengan Allah sesuai dengan hukum-hukum itu. Mestinya ada kerinduan di dalam hati Bapak Ibu dan saya untuk itu. Kenapa? Minggu yang lalu saya jelaskan bahwa secara teologis manusia tercipta sebagai gambar Allah. Mereka tercipta di dalam persekutuan dengan Allah. Pertama kali manusia dicipta, dia dicipta di dalam persekutuan dengan Allah. Dia adalah bait Allah, dia adalah kuilnya roh Allah. Karena dia adalah bait Allah, harus bersekutu dengan Allah, maka Allah menciptakan dia dengan struktur, pikiran untuk mencari dan memahami kebenaran. Ada kapasitas untuk itu. Allah adalah kebenaran, maka pikiran kita dicipta untuk mengenal Allah yang benar melalui hukum-hukum yang dia letakkan di dalam alam maupun di dalam kitab suci. Allah kasih manusia di dalam strukturnya apa yang disebut sebagai perasaan supaya dia bisa mencintai kebenaran. Mencintai Allah yang adalah kebenaran maupun hukum-hukum yang memberi petunjuk tentang siapa Allah yang benar itu. Bukan cuma itu, Allah kasih dia kehendak supaya dia bisa melayani kebenaran. Allah yang adalah kebenaran dan melayani Allah dengan ketaatan kepada hukum-hukumnya. Kebenaran di dalam Alkitab adalah kebenaran yang berpribadi. Dia harus dicintai. Kebenaran yang ada di dalam Alkitab adalah kebenaran yang juga Allah letakkan di dalam alam ini supaya alam menunjuk kepada dia. Kebenaran juga Allah letakkan di dalam firman supaya saudara dan saya mengenal dia. Ini harus diperjuangkan. Kenapa? Karena melalui hal ini Bapak Ibu dan saya punya persekutuan dengan Allah itu terus menerus terjaga. Minggu lalu saya jelaskan ini kepada Bapak Ibu. Tapi sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa sih kita harus lapar dan haus akan kebenaran? Kan ini pertanyaannya. Kenapa kita harus rindu kepada Allah dan kebenarannya? Kalau seandainya yang dia maksud, kebenaran yang pertama adalah pribadi Allah dan hukum-hukumnya. Sehingga saudara dan saya harus rindu untuk menikmati persekutuan dengan Allah. Rindu untuk menemukan apa yang disebut sebagai kebenaran. Yesus pakai kata lapar dan haus. Kenapa ini harus ada? Karena pada faktanya, saudara dan saya ada di dalam dunia yang berdosa. Dunia yang melawan Allah dan menolak kebenaran. Di dalam dunia ini, seharusnya saudara dan saya sadar bahwa sulit sekali menemukan kebenaran.
Di dalam dunia yang berdosa, yang melawan Allah dan menolak kebenaran, sulit sekali bagi saudara dan saya untuk menikmati relasi dengan Allah. Kalau ini sulit ditemukan, ini sulit dinikmati, kerinduan itu seharusnya secara natural muncul dari hati orang percaya. Kerinduan ini adalah kerinduan yang Yesus tuntut. Kenapa? Karena Bapak, Ibu, dan saya memang manusia baru, tetapi saudara dan saya masih dipengaruhi oleh natur dosa kita. Natur dosa, natur manusia lama yang cenderung terbiasa menikmati keterpisahan dari Allah. Sudah biasa menolak kebenaran. Kita ada di dalam dunia yang sedemikian, bahkan sebenarnya dulu sebelum kita mengalami kelahiran baru, kita juga menikmati keterpisahan dari Allah. Makin jauh dari Allah makin baik karena kita makin bebas. Kita terbiasa untuk menolak dan menyangkali hukum-hukum Allah. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang, berbahagia kamu kalau hari ini kamu lapar dan haus untuk menikmati persekutuan dengan Allah. Punya kerinduan untuk mencari kebenaran. Kenapa? Kamu berbahagia karena pada saat itu ada petunjuk. Kamu punya ciri yang berbeda dengan dunia. Kamu sudah sadar kebutuhanmu. Kamu rindu akan Allah. Ini tanda Allah sementara bekerja di dalam hidupmu. Tetapi selanjutnya Bapak Ibu, kalau begitu seberapa lapar saya terhadap kebenaran dan persekutuan dengan Allah? Seberapa hauskah saya terhadap kebenaran itu? Seberapa besar hasrat itu digambarkan di dalam teks ini? Ini memberi petunjuk bagaimana Bapak, Ibu, dan saya punya perjuangan untuk mencari kebenaran itu. Perjuangan untuk mencari relasi dengan Allah di dalam dunia yang berdosa ini. Bapak, Ibu, menarik bahwa kata dikaiosune, kata kebenaran itu datang dari satu kata Yunani dikaiosune. Kata dikaiosune itu dikombinasikan dengan kata lapar dan haus. William Barclay bilang begini, ketika di dalam teks-teks Yunani pada masa itu, ketika dua kata ini disandingkan atau digabungkan, biasanya itu menekankan usaha untuk mendapatkan sebagian dari objek yang dicari. Misalnya, kalau saya cari makanan, penggunaan kata dikaiosune untuk yang digambarkan dengan makanan itu biasanya hanya digambarkan kira-kira begini. Kalau saya cari kebenaran, saya dapatkan sebagian kebenaran, itu cukup. Kalau untuk makanan, saya cari makanan, saya dapatkan sebagian dari makanan, itu sudah cukup. Yang penting rasa lapar saya tercukupi. Misalnya saudara dan saya tinggal di satu tempat, lalu kemudian kita lapar sekali. Begitu kita lewat ada pesta. Ya sudahlah, kadang-kadang ini kesempatan dapat makan gratis kan ya, kita masuk. Di Kupang itu ada satu kelompok namanya Rompes. Bapak Ibu tahu Rompes itu apa? Rombongan pesta. Itu pesta, tidak ada undangan pun dia datang. Sudah gak ada undangan dia datang, dia ambil paling banyak. Pun itu dia tidak bisa habiskan seluruh makanan yang ada di pesta itu. Ada perasaan lapar, ada perasaan haus. Tetapi perasaan lapar dan haus itu bisa dicukupkan hanya dengan sebagian. Kalau kita haus, kita tidak perlu minum air 1 galon kan ya. Begitu haus sekali, begitu datang ke situ ada galon, kita tidak minum semua 1 galon gitu. Saudara hanya ambil sebagian dari situ untuk mencukupkan dahaganya kita. Artinya kalau sudah ketemu sudah cukup. Kalau kita lapar, kita pergi ke restoran, selapar-laparnya saudara dan saya, saudara makan banyak, mungkin lebih dari porsi sebelumnya, tetapi tidak seluruh makanan di restoran itu saudara dan saya habiskan. Kita cukup dengan sebagian dari yang ada, dari yang kita cari. Tetapi sekarang saudara perhatikan cara Tuhan Yesus memberi penjelasan mengenai rasa laparnya orang percaya. Dia pakai satu bentuk yang disebut sebagai akusatif. Jadi kata dikaiosune diutarakan di dalam bentuk akusatif. Itu berarti yang Yesus maksudkan bukan menginginkan sebagian, tetapi seluruhnya. Kamu lapar sehingga kamu tidak menginginkan sebagian dari kebenaran, tetapi seluruh kebenaran itu. Satu sisi ini menggambarkan kerinduan yang besar, di sisi yang lain menggambarkan sebuah ketidakmungkinan kan ya. Pergi ke pesta, ke warung tidak mungkin makan semuanya. Tetapi Yesus bilang, kamu seharusnya menjadi Kristen yang tidak hanya menginginkan sebagian kebenaran, tetapi seluruh kebenaran. Seorang penulis pakai istilah merindukan seluruh kebenaran, berarti merindukan kebenaran yang total. Apakah ini berarti saudara dan saya diasumsikan memiliki kerinduan untuk memahami kebenaran secara komprehensif? Ini yang saya bilang, ini tidak mungkin. Allah kita adalah Allah yang terlalu besar, kebenarannya terlalu luas, sehingga bisa diketahui, bisa dikenali, tetapi tidak mungkin komprehensif. Namun, fakta bahwa Allah dan kebenaran itu tidak bisa diketahui dan dikenali secara komprehensif, justru harus membangkitkan rasa lapar dan haus.
Saya lapar dan haus karena Allah yang saya cintai itu tidak bisa dikenali secara tuntas. Saya merasa lapar dan haus akan kebenaran karena hukum-hukumnya juga tidak dapat dipahami secara tuntas. Ini membangkitkan rasa lapar dan haus, pencarian tanpa henti karena cinta kepada Allah dan kebenarannya. Bahkan di dalam filsafat ini sudah dibicarakan. Filsafat datang dari dua kata, philia dan sophia. Sophia bijaksana. Kalau ada yang namanya Sophia bijaksana. Ada lagu tapi pakai Sophia. Nah Sophia itu saya tidak tahu itu apa. Tapi Sophia itu bijaksana. Sementara kata philia bicara mengenai cinta. Maka bijaksana itu filsafat bicara mengenai cinta kepada bijaksana. Pertanyaannya sekarang adalah cinta kepada bijaksana apakah itu berarti memiliki seluruh bijaksana? Orang Yunani tahu memiliki seluruh kebijaksanaan itu cuma Allah. Jadi untuk memiliki seluruh kebijaksanaan Anda harus menjadi yang ilahi. Jadi apa maksudnya ketika mereka mengatakan ini berfilsafat. Ini mencintai apa yang disebut sebagai bijaksana. Mereka bilang justru karena tidak dimiliki. Dan tidak mungkin dimiliki secara total. Maka harus ada semangat untuk terus-menerus mencari, terus-menerus menyelidiki. Sekarang Yesus itu seolah-olah berbicara mengenai hal yang sama atau dari sudut pandang yang sama. Persekutuan dengan Allah itu tidak pernah bisa tuntas. Pengenalan terhadap Allah dan hukum-hukumnya tidak pernah bisa tuntas. Maka saudara dan saya harus terus-menerus Anda di dalam pencarian akan kebenaran ini. Saudara tidak boleh merasa puas. Ini bicara mengenai semacam ketidakpuasan yang suci. Ambisi yang suci yang harus ada di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Satu kali saudara dan saya jumpa dengan Allah. Menikmati persekutuan dengan Allah. Jangan puas dengan itu. Cari lebih. Ketika saudara dan saya berjumpa dengan kebenaran, Allah mencerahkan pikiran sehingga kita mengerti kebenaran. Jangan puas dengan itu. Kepuasan yang sedemikian tidak dikehendaki oleh Kristus. Karena itu bukan kepuasan yang suci dan tidak cocok dengan natur Allah maupun natur kebenaran yang tidak mungkin saudara dan saya pahami satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam dunia ini ada kebenaran-kebenaran yang saudara dan saya baca, pelajari satu kali kita langsung mengerti. Tapi ada hal-hal ke dalam terkait dengan kebenaran yang begitu kompleks. Dikotbahkan, diceritakan berkali-kali tetap enggak mudeng-mudeng. Kita mengerti secara bertahap itu. Maka mau tidak mau di dalam konteks ini saudara harus terus cari sampai kemudian kita mengenalnya. Realistis bahwa kita tidak bisa kenal Allah komprehensif. Realistis bahwa saudara dan saya juga tidak bisa memahami seluruh kebenaran. Tetapi pada saat yang sama, biarlah kesadaran ini membangkitkan keinginan di dalam hati Bapak Ibu dan saya untuk mencari tanpa henti. Ketika dia bilang kamu harus lapar dan haus, itu juga berarti bahwa kebenaran total itu tidak parsial dan harus diperjuangkan seumur hidup. Bukan hanya secara teoritis, secara praktis juga begitu. Ada seorang penulis mengatakan kebenaran total itu berarti tidak ada dikotomi antara knowing dan doing. Biasanya kita puas di dalam salah satu dari dua hal ini. Pertama, kalau saya sudah tahu saya puas, akhirnya saya tidak melakukannya. Tapi di sisi yang lain, kadang-kadang saudara dan saya puas ketika kita sudah melakukan sesuatu tanpa mengerti. Semua orang melakukannya, di dalam gereja semua orang pelayanan, kita pelayanan. Di dalam gereja semua orang melakukan A, kita melakukan A, tetapi kita tidak mengerti kenapa harus melakukan hal itu. Di dalam konteks ini, saudara dan saya tidak sementara mencari dan menghidupi kebenaran secara utuh. Dikotomi antara tahu dan melakukan ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus bilang kalau kamu merindukan kebenaran, rindukanlah kebenaran secara utuh. Tadi saya bilang secara teologis itu bicara mengenai kebenaran total. Itu harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Orang Kristen adalah orang yang tahu sesuatu di dalam kepalanya dan dia melakukan apa yang diketahui. Bijaksana di dalam perjanjian lama berbicara mengenai hal ini. Knowing something in your head. Knowing something in your action. Kita punya pengetahuan di dalam kepala kita. Tetapi juga ketika saudara dan saya bertindak, kita bertindak berdasarkan pengetahuan. Maka dua-duanya jalan. Bukan hanya mengisi kepala dengan pemikiran-pemikiran yang baik, pemikiran-pemikiran yang benar secara teologis, secara biblikal dan berhenti di sana. Tidak. Kebenaran total melibatkan dua-duanya. Secara praktis, kebenaran total itu juga bukan hidup personal yang baik. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak bersinah. Tetapi kita mengabaikan social responsibility atau tanggung jawab sosial kita. Ada orang yang begitu baik di dalam kehidupan personalnya. Kalau saudara dan saya lihat pelayanan, apalagi? Lihat kehidupan moralnya, waktu dia jalankan bisnisnya dia jujur. Kalau lihat keluarganya, begitu baik.
Dia mengasihi istrinya, dia mengasihi anaknya. Dia tidak pernah membunuh, dia tidak pernah mencuri. Tetapi dia begitu pasif di dalam kehidupan dan dalam relasi dengan sesamanya. Bapak Ibu, ketika Alkitab bicara mengenai hidup yang benar bukan hanya berurusan dengan kehidupan personal saudara dan saya, tetapi itu berkaitan juga di dalam hidup yang benar, di dalam relasi dengan semua yang ada di luar diri Bapak Ibu dan saya. Kebenaran total itu juga bukan orang yang jahat, tapi kadang-kadang baik. Bapak Ibu, kan kadang-kadang kita bisa apresiasi juga orang-orang tertentu. Tuhan kasih hati nurani kan ya, sehingga sejahat-jahatnya dia masih ada baiknya. Sehingga kadang-kadang kita kagum, dia jahat tapi baik juga. Etika model ini biasa saudara dan saya sebut sebagai etika Robin Hood. Robin Hood membunuh untuk menolong orang miskin. Sebab itu kalau Bapak Ibu nonton film Robin Hood, saya tidak tahu anak-anak zaman sekarang masih tahu film itu atau enggak ya. Tapi zaman dulu itu Bapak Ibu, karena Robin Hood itu jahat tapi baik. Dia membunuh tapi untuk orang miskin. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Sehingga ketika Robin Hood dalam kondisi terancam, ada seperti petugas dari kerajaan datang untuk menangkap dia. Apakah kita sebagai penonton menginginkan dia ditangkap? Kita berharap dia tuh kalau bisa tidak tertangkap sama sekali. Meskipun dia melakukan apa yang disebut sebagai kejahatan. Iya, saudara dan saya hanya melihat kebenaran dari satu sudut pandang. Kebenaran yang total itu menyingkirkan kejahatan sama sekali. Maka Yesus bilang kalau kamu lapar dan haus akan kebenaran, kamu harus kejar kebenaran yang utuh. Sebab itu Matius 5 ayat 48 bilang begini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Tuhan Allahmu adalah sempurna. Satu sisi memang gak mungkin, tetapi di sisi yang lain ini harus diperjuangkan. Demi apa? Demi cinta kepada Allah. Saudara, sejak masa muda, saudara harus belajar untuk melakukan hal ini. Cintailah Tuhanmu. Kejarlah kebenaran yang utuh itu, secara kognitif maupun di dalam kehidupan kita. Kejarlah kebenaran yang utuh di dalam kehidupan kita juga secara praktis. Tetapi kemudian tadi saya bilang kan tidak mungkin sempurna. Tuhan Yesus bilang, kamu akan dipuaskan. Aneh ya? Suruh kejar secara maksimal, tahu bahwa saudara dan saya tidak mungkin sempurna. Ada dikotomi antara pengejaran tanpa henti dan ketidaksempurnaan itu. Di tengah-tengah, bukan dikotomi, paradoks lah ya, kelihatan bertentangan. Di tengah-tengah gap itu, Allah kemudian bilang, kamu akan dipuaskan. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan dipuaskan. Dan jawabannya adalah kepuasan itu diperoleh di dalam Kristus. Kita mengejar persekutuan dengan Allah tanpa henti. Tapi pada saat yang sama, saudara dan saya tidak mungkin memiliki persekutuan dengan Allah yang sempurna itu. Tuhan Yesus bilang, di dalam dirinya dialah Allah akan memuaskan. Jadi saudara akan lihat konstruksi kalimat itu mesti jelas. Kamu yang lapar dan haus, artinya kamu yang harus merindukan dan mencari kebenaran. Kepuasan itu tidak didapatkan dari usaha kita untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kepuasan adalah pemberian Allah. Dan kepuasan itu diberikan oleh Allah di dalam Kristus. Kalau saudara dan saya lapar dan haus akan relasi dengan Allah, maka kepuasan itu akan diperoleh di dalam Kristus sebagai jalan yang membawa kita kepada Allah. Dan memang dia mengatakan dialah sang kebenaran itu. Memang gak sempurna. Tetapi satu saat pengenalan yang sempurna itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Tetapi di dalam Kristus. Saudara tidak akan menemukan itu di tempat yang lain. Memang pengejaran saudara dan saya di dalam dunia sebelum Kristus datang pun tidak akan sempurna. Tetapi Allah memberikan kepada kita Roh Kudus supaya saudara dan saya memiliki pengenalan yang meskipun tidak sempurna, tetapi secara progresif makin lama makin banyak. Makin lama makin utuh. Itu sebab tadi saya bilang orang Kristen tidak bisa berhenti untuk mencari pengenalan dan relasi dengan Allah. Makin lama, relasi itu makin dalam. Relasi itu dimulai di dalam Kristus karena diinisiasi oleh Dia. Tetapi relasi itu bukan hanya dipelihara oleh Roh Kudus, tapi juga diperdalam oleh kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Karena Dia memberi pengenalan kepada saudara dan saya. Alkitab bilang dalam Korintus, tidak ada yang kenal Allah lebih daripada Roh Allah yang ada, yang memperkenalkan saudara dan saya kepada Dia. Tidak sempurna, tetapi akan dipuaskan. Tidak sempurna, namun satu saat akan dipuaskan. Namun akan disempurnakan. Kepuasan dan kesempurnaan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus. Hari ini
Bapak Ibu dan saya ada penelitian yang mulai bicara zaman dulu orang muda itu mulai lari dari gereja, lari dari masjid, lari dari tempat-tempat di mana orang berfokus kepada kehidupan spiritual. Sekarang kita akan ada di dalam mulai melihat bahwa kita ada di dalam satu zaman di mana orang muda itu mulai memiliki pencarian spiritual, itu mulai bangkit kembali. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau seandainya ada pencarian spiritual seperti ini, berarti ada semacam perasaan haus akan hal-hal yang bersifat spiritual. Dia haus, dia cari, apakah dia pasti dapat? Tidak. Semua orang punya perasaan haus mungkin karena dia makhluk religius. Calvin pakai istilah divinitatis sensus. Ada kesadaran akan Allah, ada benih ilahi. Sehingga semua manusia adalah makhluk religius. Dia mau lari kemanapun, satu saat dia akan memiliki kesadaran bahwa dia membutuhkan hal itu. Mungkin kita ada di zaman di mana manusia sampai pada satu titik di mana dia sadar bahwa dia membutuhkan apa yang disebut sebagai relasi dengan yang ilahi. Maka arah manusia, arah zaman mulai berbalik pada saat ini. Tetapi untuk berjumpa dengan Allah yang sejati, untuk menikmati persekutuan dengan Dia, itu anugerah Tuhan. Hari ini, kalau saudara menemukan itu, dan saudara memiliki Kristus dalam hidup Anda, sehingga saudara bisa menikmati persekutuan dengan Allah, bersyukurlah karena itu anugerah. Manusia nggak bisa kasih itu, pendeta nggak bisa kasih itu, orang tua nggak bisa kasih itu. Allah yang memberikan itu di dalam Kristus, maka bersyukurlah. Inilah kepuasan yang Allah tawarkan bagi orang percaya. Tapi pada saat yang sama, jangan terlalu cepat puas. Karena saudara dan saya belum mengalami kematian, kita belum jumpa muka dengan Allah. Selama masih ada di dalam dunia yang berusaha untuk mendistorsi pengenalan, menghalangi relasi kita dengan Allah, saudara dan saya tidak boleh puas. Yang kedua, kebenaran yang dibicarakan oleh Yesus Kristus. Hendaklah kamu lapar dan haus akan kebenaran. Ini bicara mengenai kerinduan terhadap pembenaran yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Kata dikaiosune. Bapak Ibu, sekali lagi, kata dikaiosune adalah kata Yunani yang sering kali digunakan di dalam Septuaginta untuk menerjemahkan satu kata di dalam perjanjian lama, yaitu sedekah. Ada satu kata di dalam perjanjian lama, kata sedekah dalam bahasa Ibrani. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di dalam Septuaginta, kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata Ibrani sedekah adalah dikaiosune yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini. Apa arti kata sedekah? Sedekah berarti pembebasan. Sedekah berarti keselamatan. Sedekah berarti kemenangan. Tetapi ini adalah pembebasan, ini adalah keselamatan, ini adalah kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah melalui tindakan yang saudara dan saya sebut sebagai pembenaran. Saya bebas karena saya dibenarkan oleh Allah. Saya selamat karena saya dibenarkan oleh Allah. Saya menang di dalam pengadilan ilahi. Seolah-olah saya bertarung dengan Allah, tetapi saya menang di dalam pengadilan itu karena Allah bertindak bagi saya. Bapak Ibu, menang dalam bertarung dengan Allah itu, Bapak Ibu dan saya masih ingat satu kali Yakub bergulat dengan Allah di tepi sungai Yabok. Lalu Tuhan bilang, namamu sekarang itu bukan lagi Yakub, bukan lagi penipu, tetapi Israel. Is, laki-laki. Ra, melihat. El, Allah. Engkau adalah seorang laki-laki yang telah melihat Allah namun kamu tidak mati. Tapi kalimat itu tidak berhenti di situ kan ya. Kamu telah bergulat dengan Allah namun engkau menang. Kenapa dia menang? Karena pada hari itu dia mendapatkan pembebasan. Dia mendapatkan keselamatan. Dia mendapatkan kemenangan dari Allah. Di mana? Di hadapan pengadilan ilahi. Seolah-olah di hadapan pengadilan ilahi itu dia sementara bergulat dengan Allah. Dan Allah menyatakan, Yakub sekarang engkau benar. Di dalam pengadilan ilahi semua yang bersalah harus dimurkai. Semua yang bersalah harus dihukum. Tetapi Allah seolah-olah justru menjadi pembela dan mengatakan, sekarang engkau benar. Orang Kristen adalah orang yang sangat rindu bersekutu dengan Allah. Orang yang sangat rindu untuk menikmati relasi yang intim dengan Allah itu. Tetapi pada saat yang sama, dia sadar bahwa dia tidak layak kan ya. Sedekah. Dikaiosune. Bicara mengenai orang yang sangat merindukan tindakan Allah untuk membebaskan dan menyelamatkan dia. Minta Allah untuk berkarya membenarkan dia sehingga dia benar di dalam pengadilan. Mari saudara dan saya lihat Lukas pasal 18 ayat 13 sampai 14. Kalau tadi kita bicara mengenai relasi dengan Allah itu sesuatu yang bisa terlihat. Sekarang ini berbicara mengenai tindakan Allah di dalam jiwa saudara dan saya. Pembenaran secara internal. Rindukanlah itu. Injil Lukas pasal 18.
Mari kita baca bergantian 9 sampai 14. Kata dikayasuni digunakan di dalam ayat 9, kalimat atau frasa kalimat pertama, ayat pertama, dan ayat 14. Jadi 2 kali dikatakan pembenaran atau kata benar di situ. Saya mulai ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar di kayu sunai dan memandang rendah orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini, ayat 10. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini." Ayat 12. Sebelum Bapak Ibu dan saya lanjutkan pembacaan ayat 13 dan 14. Orang Farisi ini mewakili orang-orang yang merasa bahwa dia adalah orang yang benar. Dia tidak takut kepada penghakiman Allah sehingga datang kepada bait Allah. Lalu kemudian dia berdoa, dia bilang begini kepada Tuhan. "Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu, saya bersyukur kepadamu. Bukan karena kamu membenarkan saya, tetapi saya tidak sama dengan orang lain. Saya beda loh dengan yang lain. Mereka semua berdosa, saya tidak. Mereka perampok, saya enggak. Mereka lalim, saya tidak. Mereka pesina, saya tidak." Bahkan sambil berdoa dia masih sempat buka matanya. Lalu lihat orang pemungut cukai. Masih sempat loh. Lagi berdoa kepada Tuhan. Dia bukan hanya lihat Tuhan tapi buka mata lihat teman di samping. Dan Tuhan juga enggak kayak dia. Saya berharap saudara enggak berdoa kayak beginilah ya. Doa pagi itu jauh lah dari yang kayak begini. Sambil kita berlutut berdoa kemudian kita buka mata. Lihat-lihat Tuhan, saya enggak kayak dia. Mengerikan. Ayat berikutnya, ayat 12, dia bilang, "Aku berpuasa 2 kali seminggu." Ini melampaui tuntutan perjanjian lama. Perjanjian lama orang Yahudi puasa 1 tahun 1 kali. Dia puasa 2 kali seminggu. Berapa kali lipat itu? 2 kali seminggu dia berpuasa. "Aku memberi persepuluhan dari segala penghasilanku." Orang Yahudi, terutama para Farisi, punya kebiasaan memberi persepuluhan. Itu sangat sangat tekun lah. Mereka sangat teliti. Bahkan saking telitinya, mereka khawatir kalau dia pergi belanja. Saya pergi belanja kepada Pak Jo, beli sesuatu dari Pak Jo, saya khawatir. Saya ini orang taat beri persepuluhan, tapi saya khawatir Pak Jo enggak taat, nanti Pak Jo enggak memberikan persepuluhan. Lalu apa yang akan saya lakukan? Ketika saya memberi persepuluhan, saya bukan hanya memberi persepuluhan dari hasil usaha saya, tetapi saya hitung berapa barang yang saya beli dari Pak Jo, saya memberi persepuluhan untuk Pak Jo. Orang Farisi ini gila kan ya. Dia bukan hanya beri persepuluhan dari penghasilannya dia. Dia beri persepuluhan dari penghasilan orang lain. Kurang rapi apa ini? Kehidupan spiritual yang kurang tertib macam mana lagi? Ini terlalu rapi. Saking rapinya dia datang kepada Tuhan dengan tanpa perasaan takut, tanpa perasaan gentar. Seolah-olah dia layak berelasi dengan Tuhan. Lalu dia bilang, "Coba lihat Tuhan, terimalah saya, berkatilah saya. Karena saya enggak kayak semua yang lain." Spiritualitas yang berbeda. Sekarang saudara lihat di dalam ayat 13 dan 14. Yang satu merasa benar dan satu memperoleh pembenaran. Saya baca ayat 13. "Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.'" Ayat 14. Pemungut cukai ini adalah orang yang minta belas kasihan Tuhan. Dia pengen sekali berelasi dengan Tuhan. Tapi dia takut. Sehingga dikatakan dia berdiri jauh-jauh. Sementara orang berusaha untuk makin lama makin dekat ke tempat di mana Allah ada. Supaya Allah melihat dia, menerima dia. Mendengar doanya dan mau berelasi dengan dia. Pemungut cukai ini berdiri makin lama makin jauh. Tidak ada keberanian untuk mendekat ke tempat di mana Allah ada. Bahkan hanya menengadah ke langit di mana saudara dan saya bisa melakukannya. Dia tidak berani. Melihat kepada Tuhan tuh dia tidak berani. Seolah dia bilang, "Tuhan, saya tidak berani lihat ke atas dan melihat wajahmu yang suci itu. Saya tidak berani." Ingin berelasi dengan Allah tetapi merasa dia sebenarnya tidak layak. Dia merasa begitu jauh sehingga apa yang dia lakukan adalah dia pukul dirinya. "Kenapa saya berdosa Tuhan?
Saya ini tidak layak berhadapan dengan engkau dan saya sangat menyesal karena saya ingin berelasi dengan engkau. Tapi dosaku menjauhkan aku dari engkau. Maka dia bilang, Tuhan kasihanilah aku. Dan sekarang ayat 14, Bapak Ibu dengar kalimat dari sang hakim. Yesus Kristus adalah pribadi yang akan datang dan menghakimi engkau dan saya. Dia bilang apa? Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang mendapatkan dikayosune dari Allah. Dia yang mendapatkan dikayosune dari Allah. Bapak Ibu, kerinduan, hasrat yang sama dengan orang yang disebut sebagai pemungut cukai ini pernah dinikmati secara aktual oleh satu manusia namanya Martin Luther. Martin Luther itu sadar bahwa dia orang berdosa. Meskipun dia tulis di antara semua biarawan di biara Agustinus hari itu. Biara Agustinian, Ordo Agustinian yang dia kenal. Dia bilang dia adalah biarawan paling baik. Teman-temannya bilang kalau ada orang yang dianggap suci di dalam biara Agustinian, itu adalah Martin Luther. Jadi dari sudut pandangnya dia secara moral saya orang baik. Dari sudut pandang teman-temannya dia mereka bilang memang dia orang baik. Tapi orang baik ini adalah orang yang sangat takut berjumpa dengan Allah. Waktu dia baca Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat 17 Bapak Ibu. Di situ dia jumpa kalimat ini. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa? Karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Persoalannya kata kebenaran itu pakai kata dikayosune. Waktu dia baca kata dikayosune pada zaman itu, kecenderungannya adalah menerjemahkan kata dikayosune dengan keadilan. Gara-gara tafsir ini, Bapak Ibu, Martin Luther waktu baca dia bilang gak mungkin. Injil adalah kekuatan Allah yang menceritakan mengenai keadilan Allah. Kalau Allah bertindak adil, maka gak ada orang berdosa yang bisa berdiri di hadapan Allah tanpa dimurkai. Ini sesuatu yang gak mungkin. Depresi Luther. Ingin berelasi dengan Allah, ingin menikmati persekutuan dengan Allah, namun dosa itu menjadi teror bagi dia. Tuhan baru memuaskan dia. Tuhan baru memberi kelegaan kepada dia. Setelah dia menemukan bahwa kata itu juga bisa ditafsirkan dengan lebih tepat sebagai kebenaran Allah. LAI meneruskannya sampai hari ini. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan karena itu adalah kebenaran Allah atau itu menyatakan pembenaran Allah bagi manusia. Dipuaskan bukan usaha manusia. Kepuasan saudara dan saya dapatkan itu dari tindakan Allah. Dan Roma pasal 1 ayat 16 sampai 18 mengandaikan pemuasan itu dikerjakan oleh Allah melalui satu proses yang secara teologis saudara dan saya sebut sebagai imputasi. Berikanlah saya kebenaran itu ya Allah. Kebenaran yang mana? Kebenaran Kristus yang diperhitungkan bagi saudara dan saya. Di dalam konteks itu, ketidakbenaran kita diperhitungkan bagi Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak berdosa, dia yang benar, telah dibuat menjadi dosa, menjadi tidak benar karena kita. Supaya saudara dan saya yang berdosa, yang tidak benar, mendapatkan kebenarannya dia. Dan dengan demikian kita bisa lolos dari pengadilan Allah. Kerinduan untuk menikmati pembenaran di dalam Kristus inilah yang harus selalu ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Saya tahu pembenaran itu terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga ada seorang pengkhotbah mengatakan kepada jemaatnya waktu dia berkhotbah, di dalam ruangan ini ada orang yang sejak kecil sudah menjadi Kristen yang sejati karena Allah menebus menyelamatkan dia sejak dia kecil. Di dalam ruangan ini mungkin ada orang yang setelah mendengar khotbah ini adalah pertama kali dia menikmati karya keselamatan Allah. Tetapi mereka yang sudah bertobat sejak kecil dan hidup sebagai orang Kristen puluhan tahun. Dan mereka yang baru bertobat hari ini. Mereka adalah sama-sama orang benar di hadapan Allah. Yang satu tidak lebih benar daripada yang lain. Ya betul, satu kali untuk selama-lamanya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Saudara dan saya sering kali melukai Allah dengan ketidakbenaran kita. Bukan? Kita terlalu sering melukai dia dengan ketidakbenaran kita. Dan bukankah lebih menyakitkan kalau dia sudah membenarkan kita baru saudara dan saya melakukan yang tidak benar. Ketika saudara dan saya tidak pernah menikmati apa yang disebut sebagai pembenaran Allah. Dosa melukai hati Allah. Allah benci dosa, ya. Tetapi Alkitab juga bilang dari yang lebih banyak tahu, lebih banyak dituntut. Itu sebab Alkitab bilang penghakiman selalu dimulai dari rumah Allah.
Setiap kali saudara dan saya hidup sebagai orang yang telah dibenarkan dan kita hidup tidak benar melukai hati Allah, harusnya saudara dan saya sadar kita tidak layak. Maka sekali lagi saudara dan saya boleh datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, kami lapar dan haus akan kebenaran. Kami butuh anugerah-Mu. Puaskanlah kami dengan karya Kristus sekali lagi. Kalau sudah sampai pada titik ini, 2 kali saudara dan saya melihat Allah memuaskan saudara dan saya dengan Kristus. Pemberian yang terbaik yang Allah berikan bagi saudara dan saya supaya kita bisa menikmati kepuasan secara spiritual. Pertanyaannya, apalagi yang saudara dan saya cari untuk memuaskan kita? Berapa banyak hal yang pernah terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya? Berapa banyak kehilangan? Berapa banyak hal yang kita inginkan lalu kita tidak dapatkan, lalu kemudian kita menjadi kecewa kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak pernah memuaskan Bapak Ibu dan saya. Jika kepuasan itu diperoleh di dalam Kristus, dan Allah telah memberikan yang terbaik, maka Bapak Ibu dan saya harus belajar puas dengan pemberian terbaik ini. Hanya orang-orang yang puas dengan pemberian terbaik Allah ketika Allah memberikan anaknya sehingga mereka menikmati pembenaran dan relasi dengan Allah. Hanya orang-orang yang puas dengan Allah yang memberi dirinya bagi mereka di dalam Kristus. Hanya mereka saja yang bisa bilang begini kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kenapa Ayub itu dengan rela itu melepaskan semua yang dia punya? Harusnya dia kecewa dengan Tuhan. Harusnya dia marah kepada Tuhan. Harusnya kalau dia ikut model cara pikir orang modern hari ini dia meninggalkan Tuhan. Tetapi dia enggak melakukannya. Sebaliknya dia bilang, Tuhan saya datang telanjang maka saya akan kembali telanjang. Tuhan Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah namamu. Kenapa? Karena jiwanya sudah dipuaskan dengan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Apa yang saudara dan saya kejar? Seringkali saudara dan saya merasa bahwa kita baru dipuaskan kalau Allah memberikan banyak hal kepada kita. Tetapi kita tidak puas dengan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kristen mesti belajar puas dengan kehadiran Allah. Meskipun mereka bisa menikmati semua yang Allah berikan kepada mereka. Nikmatilah Bapak Ibu. Nikmati kalau Tuhan kasih banyak hal kepada Bapak Ibu. Kita juga tidak boleh menikmati menghidupi spiritualitas yang salah. Menyiksa diri. Tuhan kasih berkat kita tidak mau nikmati. Tidak, kalau Tuhan kasih berkat nikmati saja. Tetapi saudara dan saya harus lebih menikmati relasi dengan Allah. Sehingga ketika berkat-berkat sementara itu hilang. Saudara dan saya tidak hancur. Hari ini kalau ada pekerjaan nikmatilah. Kerjakanlah dengan baik. Karena tidak semua orang Tuhan kasih itu saat ini. Tetapi kalau ada masa. Karena engkau hidup di dalam kebenaran. Lalu ayat yang ke-10 terjadi gitu. Kamu dianiaya karena kebenaran. Kamu kehilangan pekerjaanmu. Kamu kehilangan penghasilanmu. Segala yang pernah Allah berikan itu hilang. Belajar puas dengan Allah. Supaya saudara dan saya bisa bersama-sama dengan Daud di dalam Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini hanya bisa terjadi kalau saudara dan saya puas dengan Allah dan pemberian-pemberiannya. Puas dengan Kristus yang diberikan kepada kita. Puas dengan Allah yang memberi diri bagi saudara dan saya di dalam Kristus. Kadang-kadang percakapan seperti ini, khotbah seperti ini menjadi tidak menarik. Kenapa? Karena anugerah inilah yang saudara dan saya terus-menerus nikmati kan ya. Kita terus nikmati Kristus. Kebenaran terus diberikan kepada kita. Kristus terus diberikan kepada kita. Karena anugerah ini tiap hari dinikmati. Maka anugerah ini menjadi biasa. Makan mana dari sorga selama 40 tahun. Itu luar biasa sebenarnya. Pertama kali mana datang, orang Israel tanya, apa itu? Itu seperti embun. Itu menarik mereka semua keluar, lalu mereka kumpulkan mana itu. Bahkan mereka kumpulkan lebih dari yang diperintahkan oleh Tuhan. Mungkin hari itu semua pulang dan bersyukur, Tuhan kami dapat roti dari sorga. Tuhan yang buat bagi kami. Tuhan menyediakan bagi kami, terima kasih Tuhan. Tetapi setelah berjalan beberapa tahun, mereka mulai bosan dengan roti yang turun dari sorga. Bosan. Sekali-sekali daginglah. Masa roti terus? Masa mana terus? Mereka sudah tidak lagi menghargai anugerah itu. Karena memang tiap hari dia lihat. Tiap hari dia nikmati itu. Allah dan dirinya. Kadang-kadang setiap hari karena saudara dan saya nikmati. Kita rasa itu sesuatu yang terlalu biasa. Tidak terlalu berharga. Saudara dan saya tidak menghargainya. Hari ini saudara dan saya harus mengubah spiritualitas kita. Rindukanlah relasi dengan Tuhan. Saya sudah punya Pak. Iya, jangan berhenti. Yang ketiga ketika dia bilang kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran berkaitan dengan apa yang disebut sebagai ethical conduct. Kerinduan untuk hidup sesuai dengan hukum Allah. Kalau yang tadi saya jelaskan pada poin kedua.
Para penafsir bilang itu kita baca Matius pakai kacamata Paulus. Sehingga ada yang bilang harusnya nggak boleh. Tapi menurut saya, saudara dan saya tetap bisa melakukannya. Tapi mari kita coba baca Matius pakai kacamata Matius. Kata dikayesune memang paling banyak digunakan oleh Matius untuk ini. Kehidupan yang sesuai dengan hukum Allah. Ethical conduct. Mari kita melihat. Kan Yesus bilang lapar dan haus akan kebenaran. Kadang-kadang kehendak Allah itu digambarkan sebagai makanan bagi orang percaya. Mari kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 34. Injil Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-34. Kita baca sama-sama ayat ini. Yohanes 4 ayat 34. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu diumpamakan sebagai makanan. Mengerjakan pekerjaan Allah adalah makanan bagi Kristus. Sekali lagi di dalam Matius, dikayesune seringkali dikaitkan dengan tindakan atau kehidupan yang benar. Maka Tuhan Yesus bilang sebagai Kristen, sebagai muridku, biarlah kamu merindukan kehidupan yang berpadanan dengan Injil. Berpadanan dengan hukum yang aku berikan kepadamu. Biarlah hidupmu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu, sebagaimana mustahil bagi manusia untuk dibenarkan karena perbuatan, demikian juga mustahil bagi orang yang telah dibenarkan untuk hidup tanpa perbuatan yang benar. Mustahil itu. Perbuatan yang benar tidak menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Tetapi mustahil kalau saudara dan saya telah dibenarkan, tetapi kita mengabaikan perbuatan yang baik, kehidupan yang benar. Karena orang percaya yang telah dibenarkan tidak mungkin mengabaikan perbuatan yang benar sesuai dengan hukum-hukum Allah. Itu berarti di dalam kehidupan mereka selalu ada kerinduan untuk hidup benar di hadapan Allah. Meskipun pada saat yang sama mereka sadar kami tidak mampu untuk melakukannya secara sempurna. Oleh karena itu, maka mereka yang berjuang untuk hidup benar di hadapan Allah mendapati bahwa mereka tidak mungkin sempurna. Mereka harus menantikan kepuasan yang datang dari Allah. Bagaimana Allah memuaskan kerinduan saudara dan saya untuk hidup benar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Namun pada saat yang sama saudara dan saya tidak mungkin sempurna. William Hendriksen mengatakan kepuasan itu diberikan oleh Allah dengan cara mengutus Roh Kudus datang ke dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dia menjadikan Bapak Ibu dan saya sebagai bait Roh Kudus. Bukan hanya memberi firman, tetapi kemudian Dia menguduskan kehidupan kita secara progresif. Makin lama makin sempurna menjadi serupa dengan Kristus. Melalui firman yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Kepuasan bukan saudara dan saya dapatkan melalui usaha untuk hidup benar. Kepuasan itu saudara dan saya dapatkan ketika kita berjuang untuk menghidupi hidup yang benar. Pada saat itu biasanya kita akan sadar kita nggak sanggup. Dan pada saat itulah Allah memuaskan jiwa kita dengan mengingatkan bahwa Roh Kudus telah memimpin saudara dan saya. Belajarlah puas ketika Bapak Ibu dan saya hidup. Lalu kemudian Bapak Ibu dan saya lihat hidup saya makin lama. Makin ditata oleh Tuhan untuk makin sesuai dengan kehendaknya Dia. Puaslah dengan itu. Jangan cari kepuasan dengan cara melawan kehendak Tuhan. Nanti saudara dan saya akan lihat di dalam Matius. Tadi saya bilang Matius itu banyak sekali berbicara mengenai kebenaran dalam konteks kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ada konsekuensi. Dianiaya oleh sebab kebenaran. Tapi Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Yesus jujur sekali. Jujur sekali. Bahwa ada masa di mana karena kita atur hidup kita sesuai dengan kebenaran, kita rindu supaya hidup kita sesuai dengan kebenaran, kita berjuang untuk itu. Hasilnya adalah penolakan. Hasilnya adalah aniaya. Hasilnya adalah kehilangan sehingga kita tidak puas dengan cara hidup yang macam ini. Tuhan Yesus bilang enggak. Kamu harus menikmati kepuasan yang sejati. Puaslah jika Roh Kudus telah mengubah hidup Anda. Makin lama makin serupa dengan Kristus. Kadang-kadang saudara dan saya punya mata itu diarahkan bukan kepada fokus yang seharusnya. Saya mau tutup dengan mengingatkan Bapak Ibu untuk satu hal ini. Tadi saya bilang kalau Allah mau memberi dirinya, Dia memberinya di dalam Kristus. Baru kemarin itu Bu Dermi
Sekarang saya panggil dia Ibu Dermi. Dia praktik di Depok sudah 1 semester. Tapi saya tidak pernah punya kesempatan dengar khotbahnya dia. Baru kemarin saya dengar khotbahnya dia dan menurut saya menarik. Ketika dia khotbah Tuhan Yesus dengan murid-murid di atas perahu. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu pernah beberapa kali bikin mujizat memberi makan orang banyak. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. 7 roti untuk 7.000 orang dan seterusnya. Dalam Markus itu Yesus baru habis bikin mujizat kemudian ajak murid-murid naik perahu. Bapak Ibu perhatikan, kalau perhatikan kisah itu, kisahnya dimulai dengan perikop, kemudian ayat pertama mengatakan mereka naik perahu hanya bawa 1 roti. Jadi ceritanya adalah baru habis bikin mujizat, sisa 7 bakul. Ada sisa 7 bakul, entah roti sisa 7 bakul itu ditaruh di mana sama murid-murid. Jangan-jangan mereka pakai umpan ikan itu ya. Habis itu, tidak ada, mereka nggak bawa. Tapi kemudian dikatakan hanya ada 1 roti. Tapi kalau kita baca sampai dengan ayat terakhir, kita akan menemukan ternyata nggak bawa roti. Sehingga Tuhan Yesus bilang begini di atas perahu itu. Berhati-hatilah terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Langsung murid-murid gosip itu. Saling sikut satu sama lain. Di mana yang 7 bakul tadi? Wah ketinggalan. Lalu mereka bilang, dia bilang hati-hati dengan ragi Farisi dan ragi Herodes. Karena kita nggak bawa roti. Yesus ngomong lain, mereka punya interpretasi lain tuh. Tapi itu memberi petunjuk bahwa sebenarnya mereka nggak bawa roti. Sehingga Tuhan Yesus bilang kamu punya hati itu terlalu degil. Kamu sudah lihat mujizat. Ya, kamu sudah lihat mujizat. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Kamu sudah lihat mujizat 7 roti untuk 7.000-an orang. Waktu 5 roti 2 ikan sisa berapa bakul? Mereka jawab loh 12. Kalau yang barusan tadi 7 bakul. Lalu kamu masih khawatir. Soalnya Tuhan Yesus bilang begini, kamu gak usah khawatir dengan roti. Kalau saya mau, saya turunkan roti penuhi kapal ini dan kita tenggelam dengan roti. Harusnya kamu gak khawatir. Fokus kamu adalah roti. Tapi kamu lupa 1 roti yang sebenarnya kamu sudah bawa di atas perahu ini. Bapak Ibu ingat, Yesus pernah bilang dia adalah roti hidup. Satu-satunya yang mereka bawa hari itu di atas perahu itu adalah Kristus. Dan mereka mengabaikannya. Mereka pusing dengan 7 roti yang mereka lupakan. Tapi mereka abai terhadap 1 roti yang mereka bawa. Berapa banyak kali dalam hidup Bapak Ibu dan saya, kita abaikan 1 roti itu demi 7 roti yang dia berikan kepada kita. Berapa banyak saudara dan saya mengabaikan Allah pemberi berkat daripada berkat-berkat yang dia berikan kepada, karena berkat-berkat yang dia berikan kepada kita. Biarlah saudara dan saya belajar untuk mengarahkan rasa lapar kita, rasa haus kita, kerinduan kita kepada Allah. Biarlah saudara dan saya belajar puas ketika Allah telah memberi dirinya kepada saudara dan saya di dalam Kristus. Dan melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Yang berkelimpahan, yang memberi dirinya bagi kami di dalam Kristus. Yang memberi Roh Kudus untuk memberikan kami kelimpahan yang sejati. Dan tolong kami supaya kami menikmatinya sekaligus merindukannya hari demi hari. Jaga kami supaya kami tidak bertentangan dengan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, minta anugerah Tuhan untuk memuaskan jiwa kami, memberikan kerinduan yang benar dan memberi kepuasan yang sejati hanya melalui anugerah-Mu semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.